Di penghujung kuartal ketiga di tahun 2020, ancaman resesi bagi Indonesia makin santer terdengar. Banyak masyarakat mempertanyakan apakah Indonesia akan masuk begitu ke dalam jurang resesi, sedangkan apabila melihat persentase ataupun penopang PDB RI sebagian besar diisi oleh konsumsi rumah tangga, yang di dalamnya juga terdapat pengklasifikasian masyarakat berdasarkan kelas, dan ternyata kelas menengah menyumbang andil yang besar bagi konsumsi nasional untuk dapat terhindar dari resesi. Seperti apa? Selengkapnya akan saya ulas dalam Hindari Resesi, Kelas Menengah Jadi Kunci. Nah, di sini bagi perekonomian Indonesia, kelas menengah adalah kunci. Bahkan jatuh bangun ekonomi nasional juga mampu ditentukan oleh kelompok yang merasa alam semesta begitu berputar di sekitar mereka. Nah, yakni kelas menengah hingga kelas atas. Untuk mengklasifikasikan kelas masyarakat, salah satu indikator yang dapat digunakan yakni melihat dari segi pengeluarannya. Dan bila melihat data dari World Bank yang dirilis pada Januari 2020, pengklasifikasian masyarakat tersebut dibagi atas 5 begitu. Ada masyarakat yang tergolong miskin, rentan, menuju menengah, menengah, dan atas. Dan untuk masyarakat menengah sendiri dibedakan menjadi 2, begitu ada menuju menengah, dan persentasenya pun sangat tinggi. Apabila dijumlah 44,5 dan juga 20%, terdapat angka 64,5% begitu dari seluruh dari pengklasifikasian masyarakat atau penduduk Indonesia ini. Dan juga dari jumlah tersebut pula berdasarkan laporan Bank Dunia, jumlah populasi kelas menengah Indonesia mencapai 52 juta jiwa. Nah, ini banyak sekali begitu. Dan juga atau 1 dari 5 warga negara Indonesia berstatus kelas menengah yang dicirikan dengan status ekonomi yang mapan dan tidak rentan jatuh ke jurang kemiskinan. Dan juga selain itu, kelas menengah di Indonesia juga mempunyai persentase yang besar dalam konsumsi rumah tangga nasional, bahkan jumlahnya mencapai 47% begitu dari konsumsi rumah tangga nasional. Dan dari jumlah tersebut, menurut World Bank, kelas menengah mempunyai pengeluaran rata-rata per bulan yang juga terbilang besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yakni berkisar di angka 1,2 juta hingga 6 juta rupiah per bulan atau per orang begitu. Dan kelompok ini juga tumbuh 10% tiap tahunnya serta memiliki peran yang semakin penting dalam perekonomian nasional. Maka dari itu menjadi bahaya apabila masyarakat kelas menengah ini mengurangi atau membatasi konsumsi mereka selama pandemi, karena persentasenya cukup berperan bagi konsumsi rumah tangga nasional yang mana juga menjadi penyangga PDB RI. Lalu seperti apakah pola konsumsi masyarakat kelas menengah di masa pandemi? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini menurut laporan World Bank pula, konsumsi masyarakat kelas menengah ini memang berbeda dengan masyarakat kelas bawah tentunya. Semakin baiknya kondisi finansial seseorang, tentunya semakin memiliki keleluasaan untuk memilih segala keperluan yang dibutuhkan. Biasanya masyarakat kelas menengah cenderung banyak melakukan pengeluaran belanjanya begitu untuk membeli barang tahan lama seperti kendaraan atau bahkan properti. Jadi bukan hanya keperluan makan dan minum saja, dan untuk keperluan makan dan minum, masyarakat kelas menengah juga sanggup mengeluarkan biaya yang lebih tinggi karena kelas menengah lebih cenderung mempunyai pilihan makanan dan pastinya juga mempertimbangkan asupan gizi dan faktor kesehatan dari makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Dan tetapi apabila merujuk pada data indeks pembelian barang tahan lama kelompok pendapatan 4,1 juta hingga 5 juta begitu, pada tahun 2020 memiliki ataupun mengalami penurunan atau anjlok yang signifikan begitu di angka 69,24% pada bulan Agustus 2020 ini. Dan juga memang dari data tersebut dapat diartikan pula begitu ya, memang di sini mayoritas dari masyarakat kalangan menengah ini menahan diri untuk tidak melakukan konsumsi seperti biasanya. Dan juga beberapa penyebabnya tak lain karena tidak pastinya penghasilan mereka khususnya selama pandemi COVID-19 ini, dan hal tersebut juga dikuatkan dengan ancaman PHK yang dapat sewaktu-waktu datang menghampiri mereka dan menghantam kondisi keuangan akibat pengurangan pegawai terdampak pandemi. Bahkan data Kemnaker juga menunjukkan pada 3 bulan pertama corona mewabah di Indonesia atau terhitung sejak Maret 2020, jumlah pekerja yang di PHK dan dirumahkan mencapai lebih dari 3 juta pekerja. Dan juga ini juga diprediksi akan terus bertambah begitu selama pandemi corona belum juga berakhir. Dan data terbaru juga disampaikan oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menyebut bahwa angka pengangguran selama pandemi ini sudah mencapai 7 juta pekerja. Atas hal ini pula masyarakat kelas menengah lebih menahan diri begitu untuk melakukan konsumsi seperti biasanya, dan mereka cenderung menyimpan uang yang dimiliki untuk menabung guna persiapan menghadapi kondisi terburuk, terutama kondisi finansial mereka. Dan juga
Apabila merujuk pada teori ekonomi makro begitu dari John Maynard terkait konsep paradox of saving, konsep ini juga menjabarkan bahwa peningkatan tabungan masyarakat justru berdampak negatif terhadap ekonomi secara keseluruhan. Dalam situasi ekonomi yang tidak pasti seperti resesi, masyarakat tentu berpandangan bahwa langkah terbaik adalah menabung, khususnya untuk kelas menengah begitu, dan yang harus berjaga-jaga kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti pemutusan hubungan kerja ataupun PHK. Lalu seperti apa dampak apabila masyarakat kelas menengah ini terus menahan aktivitas konsumsinya? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini di awal pembahasan telah saya sampaikan begitu ya, bahwa memang persentase kelas menengah ini sangatlah besar dalam konsumsi rumah tangga nasional, yakni jumlahnya mencapai 47%. Nah, konsumsi rumah tangga sendiri begitu juga mempunyai andil yang sangat besar untuk menopang PDB RI, bahkan hingga 60% di sini. Dan juga memang jadi dapat dibayangkan apabila konsumsi rumah tangga nasional tak berhasil alami peningkatan, tentunya pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dapat dipastikan sulit untuk mengarah pada pertumbuhan yang positif di kuartal selanjutnya. Dan juga merujuk pada definisi ataupun arti dari resesi juga dapat diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang negatif secara 2 kuartal berturut-turut pada sebuah negara. Sedangkan kita semua juga tahu pada kuartal 2 2020 saja pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah terkontraksi begitu sebesar 5,32%. Dan apabila saat data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2020 nanti dirilis serta menunjukkan pertumbuhan negatif lagi, tentu sudahlah resmi Indonesia masuk ke dalam jurang resesi. Dan maka dari itu untuk mencegah resesi, pemerintah juga berani menggelontorkan dana jumbo begitu untuk program pemulihan ekonomi nasional TOPEN, yang diantara juga banyak berfokus begitu pada peningkatan konsumsi rumah tangga ataupun daya beli. Dan beberapa hal yang dilakukan pemerintah untuk memicu konsumsi rumah tangga, yakni meningkatkan daya beli masyarakat dengan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat. Namun perlu digarisbawahi juga di sini memang BLT sifatnya adalah untuk diberikan kepada masyarakat kelas bawah, bukan kelas menengah. Padahal apabila melihat persentasenya, masyarakat menengah juga mempunyai peranan penting dalam memacu konsumsi rumah tangga nasional, sehingga sangat diperlukan pula sejumlah stimulus yang diberikan kepada masyarakat kelas menengah agar dapat terhindar dari resesi. Dan juga dapat disimpulkan di sini, ancaman resesi memang menjadi ancaman yang sangat berat bagi Indonesia. Bahkan negara-negara maju justru sudah lebih dulu masuk ke dalam jurang resesi karena pertumbuhan ekonominya banyak ditopang oleh aktivitas ekspor impor, yang mana ekspor impor ini juga harus hancur lebur karena pandemi. Dan untuk Indonesia yang dianggap mempunyai kelebihan, yakni tidak mengandalkan ekspor impor dalam menopang PDB, semoga pemerintah juga dapat lebih berfokus mengatasi konsumsi rumah tangga yang lesu agar dapat terhindar dari ancaman resesi.